Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk menjelaskan materi tentang konsumsi dalam Islam. Yang pertama, pengertian. Konsumsi dalam Islam adalah upaya memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, prinsip konsumsi dalam Islam. Prinsip konsumsi dalam Islam terbagi menjadi 4. Yang pertama, prinsip keadilan, yaitu mencari rezeki yang halal dan tidak dilarang hukum. Yang kedua, prinsip kebersihan, yaitu makanan yang dikonsumsi haruslah baik dan cocok untuk dimakan. Tidak kotor juga tidak menjijikkan sehingga merusak selera. Yang ketiga, prinsip kesederhanaan, ialah prinsip yang mengatur perilaku manusia mengenai makan dan minum tidak berlebihan. Yang keempat, prinsip kemurahan hati. Dengan menaati perintah Islam, tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita memakan dan meminum makanan dan minuman halal yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, tingkatan konsumsi dalam Islam. Dalam konsumsi seseorang atau suatu rumah tangga dapat dibagi dalam beberapa tingkatan. Tingkatan pertama yaitu tingkatan konsumsi al-mutadani. Konsumsi pada tingkat ini ialah tingkat konsumsi seseorang atau rumah tangga yang hanya bisa memenuhi sebagian kecil saja dari kebutuhannya. Yang kedua, tingkatan konsumsi satmeram. Tingkatan konsumsi pada level ini merupakan tingkatan konsumsi di mana rumah tangga atau orang tersebut dapat memenuhi kebutuhan pokoknya saja. Yang ketiga, tingkatan konsumsi al-kifayah atau al-qanaah. Rumah tangga atau masyarakat yang konsumsinya pada level ini adalah rumah tangga atau masyarakat dengan kondisi ekonomi di atas miskin atau hidup dalam kondisi cukup atau sederhana. Tingkatan yang terakhir adalah tingkatan konsumsi as-sarot. Tingkatan pada level ini merupakan tingkatan konsumsi yang cenderung berlebihan dan boros. Selanjutnya, saya akan mereview 2 buah jurnal yang terkait dengan konsumsi dalam Islam. Jurnal yang pertama, Konsep Konsumsi dan Perilaku Konsumsi Islam, yang ditulis oleh Jenita dan Rustam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang dipublikasikan pada tahun 2017. Dalam jurnal ini, saya menemukan konsumsi dalam Islam didasarkan pada kebutuhan sehingga tidak berlebih-lebihan. Hal ini didasarkan pada ayat yang artinya makan dan minumlah kamu dan jangan berlebih-lebihan, ataupun ayat lainnya yang mementingkan keseimbangan. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir. Quran Surat Al-Furqan ayat 67. Ada beberapa karakteristik konsumsi dalam ekonomi Islam. Di antaranya adalah: yang pertama, konsumsi bukanlah aktivitas tanpa batas, melainkan juga terbatasi oleh sifat kehalalan dan keharaman yang telah digariskan oleh syara. Yang kedua, konsumen yang rasional, mustahlik al-aqani, senantiasa membelanjakan pendapatan pada berbagai jenis barang yang sesuai dengan kebutuhan jasmani maupun rohaninya. Yang ketiga, menjaga keseimbangan konsumsi dengan bergerak antara ambang batas bawah dan ambang batas atas dari ruang gerak konsumsi yang diperbolehkan dalam ekonomi Islam, mustawa al-kifayah. Selain itu, konsumsi dan perilaku konsumsi dalam Islam hendaklah memenuhi asas-asas sebagai berikut ini. Yang pertama, asas maslahat dan manfaat bagi jasmani dan rohani dan sejalan dengan nilai maqasid syariah. Termasuk dalam hal ini kaitan konsumsi dengan halal dan baik. Yang kedua, asas kemandirian. Yang ketiga, asas kesederhanaan. Yang keempat, asas sosial. Jurnal yang kedua adalah Analisis Perilaku Konsumsi dalam Islam yang ditulis oleh Aldila Septiana, dosen Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ilmu Keislaman, Universitas Trunojoyo, Madura.
yang dipublikasikan pada tahun 2015. Dalam ekonomi Islam, tujuan konsumsi adalah memaksimalkan maslahah. Maslahah adalah sifat atau kemampuan barang dan jasa yang mendukung elemen-elemen dan tujuan dasar dari kehidupan manusia di muka bumi ini. Secara garis besar, perilaku konsumsi dalam Islam, kepuasan dan perilaku konsumen dipengaruhi oleh yang pertama nilai guna atau utility, barang dan jasa yang dikonsumsi. Yang kedua, kemampuan konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa, daya beli dari income konsumen dan ketersediaan barang di pasar. Yang ketiga, kecenderungan konsumen dalam menentukan pilihan konsumsi menyangkut pengalaman masa lalu, budaya, selera, serta nilai-nilai yang dianut seperti agama dan adat istiadat. Perilaku konsumsi Islam berdasarkan tuntunan Al-Quran dan hadis perlu didasarkan atas rasionalitas yang disempurnakan yang mengintegrasi keyakinan kepada kebenaran yang melampaui rasionalitas manusia yang sangat terbatas ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.